Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, jadi semuanya hadir ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, jadi alhamdulillah ya. Semoga kita sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, jadi mari sama-sama kita berdoa. Yang dalam hal ini saya minta kepada Kak Dewi lah. Silakan Kak Dewi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Iya. Apa? Ada yang masih ingat Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik. Jadi kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna tentang nama baik. Nah, jadi karena Allah itu maha baik, karena dia sudah berbuat baik, sudah menciptakan yang baik, punya nama-nama yang baik. Jadi kita selaku makhluk Allah atau sebagai ciptaannya, kita harus berterima kasih kepada Allah. Jadi materi kita hari ini tentang berterima kasih. Nah, adapun tujuan kita mempelajari berterima kasih ini adalah agar kalian memahami sikap berterima kasih. Kemudian mampu mengaplikasikan sikap berterima kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu membiasakan berterima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian itu setiap hari itu pasti ada hal yang menyebabkan kita untuk berterima kasih. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Saya minta dari kalian satu persatu sebutkan nama satu saja hewan. Bu, kucing. Kucing, ya. Bu, bebek. Bebek, ya. Ayam, Bu. Ayam. Nah, coba ikuti kata-kata saya. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Satu. Tunggu berapa? Satu lah. Iya, tah. Yang betul hanya Bu Rara. Kan tadi saya mintanya untuk mengikuti kata-kata saya. Jadi ketika saya bilang ada berapa ayam, iya. Nah, itulah makanya itu untuk melatih konsentrasi kalian. Berarti kalian belum konsentrasi. Ya, belum. Konsentrasi dimulai. Iya. Dah, hari ini kita akan belajar tentang berterima kasih. Ya. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang akhlak terpuji berterima kasih. Nah, jadi ini jelas tujuannya mengapa kita belajar berterima kasih. Tadi sudah saya katakan agar kalian itu memahami sikap berterima kasih. Jadi kita itu berterima kasih itu ada sikap kita yang menunjukkan bahwa kita itu sedang berterima kasih. Kemudian yang kedua, mampu mengkomunikasikan sikap berterima kasih serta cara membiasakannya. Jadi kita itu mampu mengungkapkan ketika kita bilang
terima kasih itu kita mampu ngomong. Kadang-kadang ya kita dikasih jajan sama kawan, kita belum mampu mengucapkan terima kasih, ya. Kemudian mampu bersikap berterima kasih serta cara membiasakannya. Nah, kemudian apa yang harus kita ucapkan ketika menerima hadiah dari orang lain? Makasih. Iya, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian coba lihat, di sini ada gambar. Yang saya tunjuk ini gambar apa? Nggak nampak. Gambar apa? Iya, gambar pohon. Yang sebelahnya Gambar buah. gambar buah. Iya. Iya. Jadi, pohon ini adalah ciptaan Allah. Iya, betul. Bagus. Nah, kemudian buah-buahan juga ciptaan Allah. Nah, kita selaku umat manusia karena sudah dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih buah-buahan, jadi sebaiknya kita bagaimana kepada Allah? Berterima kasih. Ya, berterima kasih. Jadi, yang dimaksud dengan berterima kasih adalah, ya coba Ibu Maina baca. Ungkapkan rasa syukur kepada Allah dan sikap menghargai kepada manusia, Bu. Iya, jadi berterima kasih itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan sikap menghargai kepada manusia. Kemudian kalau kita berterima kasih kepada Allah, itu nanti ada cara-caranya. Salah satunya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba Kak Rita, sebutkan salah satu perintah Allah. Sholat, Bu. Iya, bagus sholat. Jadi sholat itu termasuk perintah Allah. Jadi itu salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah. Kemudian menjauhi larangannya. Coba Kak Dewi sebutkan salah satu apa larangan Allah. Tidak boleh mencuri. Iya, tak boleh mencuri. Nanti nampak buah-buahan tetangga tuh banyak. Lewat balik sekolah diambil pula. Itu tidak boleh. Nah, kemudian berterima kasih kepada sesama manusia adalah menghargai setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, jadi ketika orang lain berbuat baik kepada kita, misalkan Kak Dewi meminjam pensil dengan Bu Rita. Nah, jadi dia mengungkapkan bahwa dia mau meminjam. Kemudian ketika dikasih, apa seharusnya yang dikatakan sama Kak Dewi tadi? Terima kasih. Ya, kita harus selalu berterima kasih. Karena orang yang berterima kasih itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana kita harus berterima kasih kepada Allah. Yang pertama cara berterima kasih kepada Allah adalah mengucapkan kalimat tahmid atau bacaan hamdalah. Apa bacaan hamdalah itu bagaimana, Kak Rita? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita itu sering-sering mengucap alhamdulillah. Selesai makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, ada doa panjangnya, ada doa pendeknya. Kalau kita tidak mampu mengucap doa panjangnya, kita bersyukur karena tidur kita. Nah, ketika kita bangun, ucapan yang pertama alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Nah, kemudian kalau kita makan setelah selesai makan, kita mengucapkan juga alhamdulillah. Karena kita apa kalau kita makan? Kenyang, Bu.
Iya, kita kenyang. Kemudian mudah-mudahan berkah. Nah, kemudian yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini saya ulang lagi pertanyaannya kepada Kak Maina. Coba sebutkan salah satu perintah Allah. Mengerjakan sholat tepat waktu. Iya, mengerjakan sholat tepat waktu ya. Jadi mengerjakan sholat itu tidak boleh ditunda-tunda ya. Karena itu kita harus sholat tepat waktu. Itu adalah contoh kita mematuhi perintahnya. Nah, kemudian Kak Rara, coba sebutkan salah satu saja larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri, Bu. Iya, mencuri. Mencuri Jawabannya nyontek. sudah. Iya, tadi Jawab. tadi mencuri sudah. Kan banyak larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah selain mencuri. Apa coba? Mencontek, Bu. Ya, mencontek ya. Nah, jadi kita tidak boleh mencontek. Mencontek itu bagaimana? Misalnya Kak Rita ngerjakan tugas. Nah, kita tulis juga tugasnya dengan tulisan yang sama, persis. Nah, itu namanya mencontek. Nah, kemudian menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik dan berbagi kebaikan. Nah, jadi nikmat Allah yang diberikan itu banyak. Contohnya kesehatan ya. Jadi kita itu sehat. Sehat itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Kalau kita sehat, kita bisa membantu orang lain, bisa sekolah, bisa membantu orang tua. Nah, jadi kita itu berbagi kebaikan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada orang tua. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang tua? Coba. Menghormatinya, Bu. Ya, patuh, menghormatinya, itu bentuk kita berterima kasih kepada orang tua. Mengapa? Karena kita bisa sekolah karena orang tua, karena kita ada di dunia ini juga karena orang tua. Nah, kemudian berterima kasih kepada guru kita. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada guru kita yang dah penat tiap hari ngajar kita, dari kita tak bisa nulis, sekarang dah bisa nulis. Tak bisa baca, sudah bisa baca. Nah, perlu tidak kita berterima kasih kepada guru kita? Perlu. Ya, bagaimana cara kita berterima kasih kepada guru kita? Nurut, Bu. Nggak ngelawan sama gurunya. Iya, menurut ya, tidak melawan sama gurunya dalam artian dalam hal-hal yang baik. Karena guru itu banyak, guru itu bisa mengajarkan apa saja. Jadi kalau ketika hal itu yang baik, kita turuti saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu berkah. Jadi kita juga harus berterima kasih kepada sesama teman. Ya, bukan hanya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman juga, kepada orang yang lebih tua juga, bahkan kepada yang lebih kecil, kita harus mengucapkan terima kasih apabila dia sudah membantu. Contoh, misalnya Kak Maina punya adik. Nah, jadi dia minta tolong kepada adiknya untuk mendorong sepedanya ketika main sepeda. Nah, ketika selesai mendorong sepedanya, apa yang harus dikatakan Kak Maina? Terima kasih. Iya, harus berterima kasih. Nah, kemudian kita akan bermain kartu. Jadi kartu ini saya acak, kita bagi kelompok sampai 4. Nah, setiap satu kelompok nanti akan menghasilkan satu presentasi dan silahkan dipresentasikan.
Jadi Kak Rita, Ya. kartu 1 dengan pertanyaan yang dimaksud dengan berterima kasih adalah jadi apa? Nah, kemudian Kak Maina, ucapan berterima kasih kepada Allah, lafaznya ya. Kemudian Kak Sundari, tujuan kita berterima kasih. Kemudian Kak Rara, waktu kita harus berterima kasih itu kapan? Nah, jadi coba kalian kerjakan sekarang. Susah? Dikit, Bu. Ah, Bu. Belum dibaca materinya. Kemarin disuruh baca tak mau. Diajak main terus kemarin. Dewi ngajak main. Sama si Rita tuh ngajak main terus. Iya. Ya, kita bisa bermain sambil belajar ya. Kita sekarang main kartu aja dulu. Iya, Bu. Sudah? Ya. Sudah? Ntar, Ya, Bu. Bu. Ya, Ya, siapa yang selesai dulu? Coba presentasikan. tujuan berterima kasih. Ya, apa? Tujuannya agar orang lain merasa dihargai. Ya, itulah tujuan kita berterima kasih. Jadi, Agar kita mau itu lagi lebih... meminjamkan kita pena, Bu. Iya, kalau kita pinjam pena, ya berarti kita menghargai dia sudah mau bantu kita. Berarti terima kasih banyak ya. Nah, kemudian Kak Maina sudah? Ya, Bu. Nah, Jangan mengucapkan apa? iya, dengan Jangan mengucapkan, mengucapkan alhamdulillah. iya, dengan Karena mengucapkan itulah alhamdulillah. diciptakan Allah dan harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, terima kasih, pintar. Nah, kemudian siapa lagi? Kak Rara, kapan waktu kita harus berterima kasih? Ya, Kak Rara belum selesai ya. Kapan Coba. saja, Bu. Iya, bisa kapan saja. Ketika kita mendapatkan bantuan orang lain, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi kita selalu mengingat Allah dengan berterima kasih. Boleh sambil jalan-jalan bilang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bukan ketika kita menerima nikmat saja ya. Walaupun kita jatuh, tersandung misalnya, alhamdulillah. Nah, kalau kita sendiri yang ngomong, itu tak masalah. Tapi ketika kita jatuh, orang lain yang bilang, ketika kita tersandung, orang lain yang bilang alhamdulillah. Itu yang tak suka itu. Itulah makanya. Nah, kemudian Kak Rita, apa yang dimaksud dengan berterima kasih? Bersyukur, Bu. Bersyukur kepada Allah, kepada orang tua, pada guru juga bisa. Iya, bagus ya. Jadi semuanya sudah apa ya, sudah mengerti ya. Nah, Ya, jadi apa kesimpulan kita belajar hari ini? Bahwa ucapan terima kasih itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bahwa ucapan terima kasih itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus terbiasa berterima kasih dalam hal apapun. Walaupun ketika kita diuji dengan suatu keburukan, kita harus berterima kasih. Nah. Kemudian sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas-tugas. Sudah di-print tugasnya itu atas bimbingan orang tua ya. Jadi tugasnya itu di-print kemudian dikerjakan, minggu depan dikumpulkan lagi ya. PR lagi, Bu. Ya, Bu. Ya, kita buat PR aja. Iya, Bu. Banyak-banyak PR-nya.
Tak banyak, cuman 5. Itu pun pilihan ganda. Tinggal pilih saja. Oh. Ya, kalau yang paham berarti dia dapat menjawab soalan itu termasuk mudah. Nah, Oke, ada Bu. pertanyaan seputar terima kasih? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Udah Udah paham. Paham, Bu. Iya. Jadi, hari ini saya rasa cukup di sini. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih ya. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah untuk menutup pelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.